Halo semuanya, kembali lagi dengan Sir Billy. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung pukul berapa Anda menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, walaupun salamnya terlalu panjang ya, selengkap sekali semua saya ucapkan. Itu semua karena ada rasa kebanggaan dalam hati ini terhadap keanekaragaman yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Nah, jadi ketika mengucap salam ke kalian pun, saya sukanya selalu selengkap itu. Meski ya saya tahu kalian murid-muridku tak ada yang beragama Buddha maupun Hindu. Ya di sekolah kita ada sih seorang guru teman baik Sir itu yang beragama Hindu. Namanya Mr. Wayan. So, shout out to Mr. Wayan. What's up, dude? Alright. Oke, kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang materi pembagian kekuasaan negara. Di situ ada pembagian kekuasaan menurut teori John Locke dan Montesquieu, serta ada pula pembagian kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Maka hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Untuk membahas nilai-nilai tersebut, tentu kita perlu terlebih dahulu melihat kepada Pancasila sendiri sebagai sumber dari nilai-nilai yang dimaksud. Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Sebagai dasar negara, apa artinya? Artinya adalah Pancasila dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai pedoman, ibaratnya seperti sebuah petunjuk ya. Seperti sebuah petunjuk ketika misalnya kita melihat Google Maps, jalan mana yang harus kita ikuti, jalan mana yang harus kita hindari. Misalnya, ketika kita mau bepergian ke tempat yang kita tak ketahui sebelumnya, kita tentu membutuhkan petunjuk jalan untuk membimbing agar kita tak tersesat dan tetap pada jalur seperti yang seharusnya kita berada. Nah, tempat tujuan yang tak kita ketahui tersebut adalah masa depan bangsa kita yang tentu belum kita ketahui. Dan petunjuk atau pedoman jalan yang kita butuhkan untuk membimbing bangsa ini ke arah masa depan itu adalah Pancasila. Pancasila memberitahu kita identitas bangsa kita, tentang hal-hal apa yang kita bela, sekaligus pula hal-hal apa yang kita tentang. Karena ketika kita membela sesuatu, maka pada saat yang sama sudah pasti juga kita menentang sesuatu hal lain yang berbanding terbalik dengan hal yang kita bela. Kalau kita tahu identitas bangsa kita tidak akan mudah tersesat dengan jalan lain dalam menapaki kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah masa depan yang tak seorang pun ketahui. Dengan Pancasila sebagai pedoman bangsa, kita akan bisa bertahan pada jalur yang seharusnya kita ambil yang memang sesuai dengan identitas bangsa kita. Sebagai dasar negara juga tentu berarti Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, sudah bisa dipastikan bahwa semua hukum di Indonesia, apapun bentuknya, harusnya sesuai dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Bahkan, konstitusi negara kita pun, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang adalah dasar hukum negara kita, juga bersumber dari Pancasila yang adalah dasar negara kita. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi kita adalah dasar hukum negara kita, sedangkan Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, demikianlah sudah kita bahas Pancasila sebagai dasar negara itu seperti apa ya. Kita juga sudah bahas pedoman, sebagai pedoman artinya seperti apa. Oke, sekarang kita lanjut ke Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, kita bahas ya.
Semua kita pasti punya pandangan hidup ya, entah pandangan itu kita sendiri yang pikirkan atau kita kena influence atau pengaruh dari orang lain sehingga kita memiliki pandangan hidup tertentu yang juga sama dengan orang lain. Nah, begitulah manusia ya. Kita butuh pandangan hidup sebagai katakanlah tempat kita kembali, tempat pikiran kita kembali di saat alam pikiran kita dibawa pada pengaruh lain yang asing bagi kita, ataupun kepada sesuatu yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya yang mungkin saja bisa berpengaruh buruk bagi kita. Nah, kita butuh punya pandangan hidup untuk memperlengkapi kita sendiri, untuk menjaga kita agar tetap pada jalur yang sudah seharusnya kita jalani. Nah, apabila kita memiliki suatu pandangan hidup, maka secara sadar atau tidak, kita juga sebenarnya ya pada saat yang sama punya nilai-nilai kehidupan yang kita junjung tinggi. Dan nilai-nilai itulah yang membuat kita tertarik pada satu pandangan hidup tertentu ya. Nilai-nilai yang kita anggap sakral yang mengarahkan pikiran kita untuk terpesona pada satu cara pandang tentang kehidupan. Nah, satu cara pandang yang tentu di dalamnya terdapat nilai-nilai yang berharga bagi kita. Misalnya nilai tentang pengorbanan. Apabila kita menjunjung tinggi nilai pengorbanan tersebut, kita pasti akan cenderung menyukai dan menghargai pandangan-pandangan hidup yang juga memuat nilai yang kita sukai tersebut ya. Nah, contohnya ketika kita menonton film yang memiliki tema pengorbanannya misalnya, dan katakanlah di dalam film itu ada karakter yang melakukan pengorbanan. Sebab pandangan hidup si karakter ini memampukan dia untuk melakukan itu. Nah, orang yang memiliki pandangan hidup yang sama dengan karakter di film itu akan merasa terinspirasi sebab nilai pengorbanan yang orang itu junjung tinggi terwakili di dalam karakter film itu. Nah, sedangkan orang dengan pandangan hidup oportunis katakanlah ya, bisa saja akan menganggap pengorbanan itu sebagai satu hal yang bodoh, tidak ada untungnya, malah jelas banyak ruginya. Nah, dua orang itu melihat satu karakter yang sama di film itu, tapi karena pandangan hidup mereka berbeda, maka kesimpulan akhir mereka tentang karakter yang mereka lihat itu pun bisa berbeda. Pandangan hidup bisa punya pengaruh sebesar itu terhadap satu manusia, dua manusia. Apalagi kalau konteksnya sudah sebesar bangsa dan negara. Founding fathers kita ya, atau pendiri bangsa kita, mereka sangat paham dengan kekuatan pandangan hidup terhadap manusia ya. Dengan demikian, dirumuskanlah Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tapi juga sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup adalah perekat nilai-nilai yang kita miliki sebagai bangsa yang besar yang dipenuhi dengan banyak sekali perbedaan. Pancasila punya nilai-nilai yang mampu menyatukan bangsa yang sangat majemuk ini ke dalam satu negara kesatuan di Republik Indonesia. Dan sampai hari ini menjaganya untuk tetap demikian hingga detik ini. Kita harusnya bangga dengan kesaktian Pancasila dalam hal ini. Oke, sekarang kita akan bahas isi dari Pancasila yang tentunya mengandung nilai-nilai yang dimaksudkan oleh pendiri negara kita ya. Agar supaya kita junjung tinggi dalam kita melangkah sebagai satu bangsa yang besar untuk menuju ke masa depan yang tak ada seorang pun yang tahu akan seperti apa nantinya. Lebih khusus dalam pemahaman kita mengenai penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebab memang hal ini perlu untuk kita jiwai sebagai penerus bangsa ya, penerus bangsa Indonesia di masa depan. Kitalah generasi berikutnya yang akan memegang tongkat estafet dari pendahulu-pendahulu kita ya. Meneruskan perjuangan mereka yang sudah memberikan yang terbaik yang mereka bisa sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas mereka untuk bangsa dan negara yang kita cintai bersama ini ya. Oke, sekarang kita bahas mulai dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Belakangan ini sila pertama ini sering disebut-sebut sebagai sila yang hanya cocok untuk satu agama saja ya, satu agama tertentu. Tapi benarkah demikian? Ataukah hal tersebut adalah kesalahan tafsir dari oknum-oknum tertentu yang hanya melihat sila pertama ini sekilas dari permukaan saja?
Agar tidak salah tafsir, tentu kita harus melihat kembali isi pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang saat ini kita peringati sebagai Hari Lahir Pancasila. Nah, penggalan isi pidatonya yang membahas mengenai sila ketuhanan yang Maha Esa ini adalah seperti ini ya. Mengutip Insinyur Soekarno, prinsip ketuhanan, bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad. Orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi, marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain. Dan diiringi dengan tepuk tangan sebagian hadirin pada saat itu. Nah, demikianlah penggalan isi pidato dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, itulah tafsiran langsung dari orang yang punya andil besar dalam merumuskan konsep Pancasila ini dalam pidatonya di sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, di situ jelas bahwa menurut Insinyur Soekarno sendiri, praktek penyelenggaraan sila ketuhanan yang Maha Esa ini dimaksudkan bukan hanya untuk satu agama tertentu saja, melainkan untuk semua agama yang diakui dalam negara Indonesia ini. Nah, di samping itu ada pula sumber-sumber lain yang membahas asal kata Esa ini, yang merupakan bahasa serapan dari bahasa Sanskerta. Yang mana mereka mengatakan, ya menurut mereka, bahwa kata Esa tidak selalu berarti satu atau tunggal. Bisa berarti satu atau tunggal, tapi tidak selalu demikian, sebab yang namanya bahasa sifatnya memang seperti itu. Satu kata bisa punya arti lebih dari satu. Coba tanya guru bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggris, yaitu search sendiri. Menurut sumber lain, katanya yang jelas berarti satu di dalam bahasa Sanskerta adalah kata eka atau ika, bukan esa. Esa bisa memiliki arti yang lain. Ada juga yang mengartikan kata esa ini sebagai kuasa. Nah, jadi sesungguhnya masih belum jelaslah arti kata esa ini bila kita ingin lihat dari segi ilmu bahasa ya, terutama dalam konteks kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Nah, meski demikian, di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata esa jelas artinya satu atau tunggal. Tapi kita jangan lupa bahwa ini adalah kata serapan dari bahasa lain. Yang namanya kata serapan bisa saja salah direpresentasikan artinya maupun konteks penggunaannya di dalam bahasa lain yang menyerapnya dari bahasa aslinya. Contoh, misalnya ya, saya kasih contoh di dalam bahasa Inggris ya, karena itu yang saya kuasai. Contohnya kata application dalam bahasa Inggris. Ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi aplikasi, artinya yaitu aplikasi. Bisa aplikasi di dalam konteks software ya, atau perangkat lunak sebagai kata benda, atau dijadikan kata kerja menjadi mengaplikasikan, yang artinya adalah menerapkan. Nah, tapi dalam bahasa Inggris kata application ini bisa berarti lamaran. Nah, apakah di Indonesia kita menggunakannya? Mungkin ada yang menggunakannya, tapi serasa jarang. Orang lebih lazim akan berkata, kirimkan lamaranmu ke kantor kami, daripada kirimkan aplikasimu ke kantor kami. Karena aplikasi di dalam bahasa Indonesia lebih lebih wajar dipakai untuk aplikasi di handphone atau apapun ya. Nah, itulah bahasa serapan. Bahasa lain yang menyerapnya tidak akan pernah bisa merepresentasikan secara menyeluruh arti dari kata itu di dalam bahasa aslinya. Namun sekali lagi, meskipun dari segi ilmu bahasa, kata esa atau esa ini masih bisa diperdebatkan, masih contestable,
Namun sudah sangat jelas lewat pidato orang yang merumuskannya ya sendiri bahwa sesungguhnya ketuhanan yang Maha Esa dimaksudkan untuk mengayomi semua pemeluk agama yang ada di Indonesia yang memang berbeda-beda. Sebab justru disitulah kekuatan kita, yaitu kekayaan negara dan bangsa ini akan perbedaan. Kalian tidak akan menemukan negara atau bangsa lain yang mempunyai kekayaan perbedaan sebanyak yang kita miliki di Indonesia. Dan sungguh saktilah ini Pancasila karena mampu merekatkan kita semua yang berbeda ini di dalam segala perbedaan kita. Nah, sekarang kita bahas penerapan nilai Pancasila ini dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam penyelenggaraan pemerintahan berarti pemerintahan menjamin penduduknya untuk berkepercayaan sesuai dengan keyakinan dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Nah, ini tentu sangat berbeda dengan salah satu paham atau ideologi Marxisme yang disebut dengan Leninisme yang dikembangkan oleh Vladimir Lenin dari ideologi awalnya itu Marxisme. Nah, di ideologi Leninisme ini dia melarang penduduknya untuk beragama. So basically sebuah paham anti agama yang memperkenalkan konsep ateisme negara. Nah, Indonesia tentu tidak seperti itu ya, dan tidak akan pernah seperti itu selama Pancasila yang sakti ini masih menjadi dasar negara kita. Ya, selanjutnya kita bahas sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan adalah sebuah pedoman moral yang berhubungan dengan etika dasar dan altruisme yang lahir dari kepedulian akan kondisi manusia. Etika adalah cara berperilaku dengan pantas bagi diri sendiri ataupun cara memperlakukan orang lain dengan pantas. Sederhananya, etika adalah berperilaku dengan tidak seenak mau kita, tapi dengan memikirkan kenyamanan orang lain. Sedangkan altruisme adalah sebuah prinsip dan praktik kepedulian terhadap kebahagiaan orang lain dengan tidak mengharapkan imbalan apapun. Bahkan tidak mengharapkan sebuah pahala untuk kebaikan yang dilakukan kepada orang lain. Altruisme adalah lawan dari egoisme. Maka kemanusiaan pun dapat kita simpulkan sebagai pedoman moral tentang cara memperlakukan orang lain dengan baik atau sepantasnya, dengan tidak mengharapkan imbalan apapun dan dengan tidak memandang latar belakang, suku, ras, etnis maupun agama orang lain. Sebab meski di level permukaan kita mempunyai banyak perbedaan, tapi pada level mendalam ya kita semua adalah satu sebagai human race atau ras manusia atau umat manusia. Kembali pada pidato Insinyur Soekarno pada sidang BPU PKI tanggal 1 Juni 1945, prinsip sila kedua dalam Pancasila ini dijelaskan sebagai prinsip internasionalisme, yang artinya kemanusiaan secara global, humanity as a whole, bukan hanya kemanusiaan pada level nasional saja ya. Nah, demikian penggalan pidatonya. Mengutip Insinyur Soekarno, "Tuan-tuan, jangan berkata bahwa bangsa Indonesia lah yang terbagus dan termulia, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula pada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua." Dalam pidato tersebut, beliau jelas melarang orang Indonesia untuk memiliki pola pikir eksklusif dan superior yang menganggap rendah bangsa lain, seperti yang dimiliki oleh Hitler dalam pandangannya mengenai ras Arya, yang menurut Hitler adalah ras superior paling tinggi di bumi ini. Insinyur Soekarno melihat prinsip kemanusiaan haruslah ditafsir oleh bangsa Indonesia pada saat itu dan untuk seterusnya sebagai prinsip yang berlaku secara global, karena manusia bukan hanya bangsa Indonesia saja, melainkan mencakup seluruh bangsa di dunia ini, di bumi ini. Tak peduli suku, ras, etnis, maupun agama. Seluruh manusia sudah tentu berbeda bila dilihat dari hal-hal tersebut. Namun, jelas juga bahwa semua kita satu di dalam kemanusiaan. Adil dan beradab. Adil berarti memiliki prinsip keadilan yang tidak pandang bulu, tidak memandang suku, ras, etnis, budaya maupun agama.
tidak memperlakukan orang lain secara istimewa karena hal-hal tersebut, maupun sebaliknya juga tidak memperlakukan orang lain dengan buruk oleh karena hal-hal tersebut. Beradab atau dalam bahasa Inggris civilized artinya orang-orang yang hidup dalam suatu peradaban. Masing-masing memiliki adab atau manner, punya pedoman tingkah laku yang melambangkan suatu peradaban, bukan seperti binatang di dalam hutan rimba yang mempunyai hukum rimbanya sendiri, di mana mereka saling bunuh, saling makan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh binatang-binatang buas mengikuti instingnya. Manusia juga tentu mempunyai insting ya, tapi di saat yang sama kita juga punya adab dan akhlak, atau manner and morality. Dengan demikian kita tentu harus bisa mengendalikan diri kita di dalam kita menjadi manusia, dan dalam hal ini menjadi manusia yang beradab. Nah, sekarang kita bahas penerapan nilai Pancasila ini dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penyelenggaraan pemerintahan berarti pemerintahan harus mampu menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dalam semua level pemerintahan maupun swasta. Ini berarti bahwa harusnya tidak boleh ada lagi pola-pola pikir diskriminatif, apalagi praktek-praktek diskriminasi karena suku, ras, etnis, budaya maupun agama. Namun hal ini tentu secara realita masih bisa kita lihat dengan jelas ya setiap hari bahwa memang masih panjang perjalanan yang harus kita tempuh sebagai satu bangsa untuk mewujudkan prinsip ini agar sesuai seperti yang seharusnya. Pendewasaan bangsa ini masih membutuhkan banyak perjuangan dari sisi kemanusiaan. Masih sangat banyak penyimpangan prinsip kemanusiaan ini yang setiap hari bisa kita lihat terjadi di dalam negeri ini dalam berbagai bentuk ya. Rasisme masih ada. Begitu pula dengan diskriminasi karena perbedaan-perbedaan agama. Soekarno pasti sedih melihat semua itu. Dengan demikian adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi berikutnya yang nanti akan memegang mandat untuk membawa bangsa dan negara ini agar menjadi dewasa dalam prinsip dan praktek kemanusiaan sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang dimaksudkan oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya kita bahas sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kembali lagi pada pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, prinsip persatuan Indonesia dalam Pancasila ini awalnya dikumandangkan dalam bentuk konsep kebangsaan pada pidatonya di sidang BPUPKI tersebut. Nah, konsep kebangsaan yang dimaksudkan pada pidato tersebut adalah hubungan antara manusia dan tempat. Tempat yang dimaksud adalah seluruh pulau-pulau besar maupun kecil di wilayah Indonesia kala itu. Dan manusianya tentu adalah orang-orang yang tinggal di pulau-pulau tersebut, di mana meski terdapat banyak sekali perbedaan suku, ras, etnis, budaya maupun agama, Insinyur Soekarno mengajak semua manusia yang ada di wilayah Indonesia kala itu untuk bersatu padu di dalam satu kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Demikian sepenggal pidatonya. Mengutip Insinyur Soekarno, maka, manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Celebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja. Tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudra, itulah tanah air kita. Nasi Indonesia, bangsa Indonesia, umat Indonesia jumlahnya adalah 70 juta. Tetapi 70 juta yang telah menjadi satu, sekali lagi satu. Diiringi dengan tepuk tangan yang hebat oleh para hadirin. Kesinilah kita semua harus menuju, mendirikan satu nasionalis state, di mana kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan di antara tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan golongan kebangsaan. Kesinilah kita harus menuju semuanya.
Dari sepenggal pidato Insinyur Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama kita kala itu, kita bisa melihat ada semangat yang tinggi untuk mempersatukan seluruh rakyat ke dalam satu kebangsaan. Keinginan ini tentu bukan tanpa asal-usul. Bila kita melihat jauh ke belakang lagi, kita tentu masih ingat bahwa pada tahun 1928 ada sebuah momentum krusial yang sangat penting yang menjadi cikal bakal persatuan kita sebagai satu bangsa. Momentum tersebut kita kenal dengan istilah peristiwa Sumpah Pemuda. Kala itu terkumpullah berbagai macam pemuda dari daerah-daerah yang berbeda di wilayah Nusantara. Beda bahasa, ras, etnis, suku, budaya maupun agama. Namun mereka semua berkumpul dan bersama-sama sepakat untuk menyatakan suatu deklarasi yang sangat penting. Untuk menyatakan suatu komitmen untuk hidup bersama sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa yang sama, yaitu Indonesia. Maka sebetulnya sebelum Indonesia ada dan berdiri sebagai suatu negara yang berdaulat, perbedaan sudah menjadi jati diri kita sebagai suatu bangsa. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda, kita semua sudah berbeda. Mereka tidak bersumpah untuk menyamakan suku, ras, etnis, budaya maupun agama. Tidak. Sebab mereka tahu bahwa hal-hal itu merupakan hal-hal yang tidak boleh dipaksakan dan harus dihargai keberadaannya. Seruan persatuan yang mereka dengungkan adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Artinya, meskipun apabila dilihat dari suku, ras, etnis, budaya maupun agama, kita semua jelas berbeda, tapi kita masih bisa bersatu dalam satu kebangsaan, tanah air, dan bahasa, yaitu 3 hal yang dideklarasikan dalam Sumpah Pemuda tersebut. Persatuan Indonesia sama sekali bukan berarti semua harus disamakan, tidak. Tapi justru di dalam kekayaan perbedaan yang kita miliki sejak hari Sumpah Pemuda dicetuskan, kita bisa bersatu, harus bersatu dan tetap bersatu sebagai satu bangsa yang kuat. Negara-negara barat sebetulnya terheran-heran dengan negara kita ini. Mereka berpikir kok bisa negara yang dibangun di atas begitu banyak perbedaan di sekian banyak level kehidupan masih bisa tetap bersatu sampai pada detik ini. Maka justru inilah yang harus kita banggakan sebagai nation pride kita, persatuan di dalam perbedaan. Persatuan Indonesia, murid-muridku, artinya bersatu di dalam perbedaan. Maka jangan lagi suka memprovokasi saudara sebangsa dengan hal-hal seperti superioritas agama tertentu di atas agama yang lain dan lain sebagainya yang berbau seperti itu. Sebab kita pun pasti tidak suka jika orang lain melakukan hal tersebut kepada agama kita yang kita yakini. Cara hidup terbaik yang bisa kita jalani dalam mengamalkan prinsip persatuan Indonesia ini adalah dengan menghargai keyakinan orang lain tanpa berusaha merubah orang itu, tanpa berusaha meyakinkan dia untuk meyakini hal yang sama seperti yang kita yakini. Biarkanlah semua memutuskan masing-masing apa yang mereka ingin yakini. Penghargaan terhadap keyakinan orang lain yang berbeda denganmu, itu menunjukkan tidak hanya kematanganmu sebagai warga negara yang baik, yang dewasa, tetapi juga menunjukkan kelasmu sebagai seorang manusia yang beradab. Nilai persatuan Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan berarti, pemerintahan harus mampu menumbuhkan rasa nasionalisme pada tiap generasi lewat pendidikan maupun platform-platform lain. Bagaimana caranya? Nah, tentu ini merupakan isu yang sangat rumit untuk dibahas ya. Tapi menurut saya secara pribadi, tidak cukup dengan menaruh pendidikan kewarganegaraan di dalam kurikulum pendidikan yang sifatnya mandatori atau mengharuskan untuk mencapai hal tersebut. Materi pendidikan dengan sifatnya yang mandatori atau mengharuskan ini tentu punya fungsi yang nyata dan jelas. Saya bukan mengatakan itu tidak berhasil, tapi menurut saya secara pribadi itu tidak cukup ya. Nah, menurut saya secara pribadi, cara terbaik yang paling ideal untuk membuat orang cinta dengan negaranya adalah dengan membuat orang ini sadar akan betapa luar biasanya negaranya ini. Tidak ada memang negara di dunia ini yang sempurna. Amerika pun dengan segala kemajuan teknologinya tetap punya masalah mereka sendiri. Secara teknologi maupun infrastruktur, tentu negara kita ini masih jauh ya bila dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Tapi kita juga punya banyak sekali kekayaan lain yang bisa kita banggakan kepada dunia. For me personally, buat secara pribadi,
Sir sangat bangga dengan kekayaan perbedaan yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia ya. Buat Sir itu kualitas yang tidak akan pernah bisa dimiliki negara lain. Hanya negara kita yang punya harta dalam bentuk kekayaan perbedaan sebanyak ini, hanya Indonesia. Konsekuensi hidup di tengah berbagai kekayaan perbedaan tersebut tentu berpotensi melahirkan konflik bila tidak dijaga dengan baik. Tapi tahukah apa lagi yang berpotensi untuk terlahir di tengah situasi tersebut? Jawabannya adalah toleransi. Nah, kita sebetulnya punya takdir ya, untuk menunjukkan dan mengajarkan pada dunia internasional bahwa hey, kita bisa kok hidup dalam perbedaan. Kalian tak harus berkonflik karena perbedaan yang sepele. Lihat kita dengan segala perbedaan kita. Tak ada yang punya perbedaan sebanyak kita di dunia ini, tapi lihatlah kita bisa hidup berdampingan dan saling menghargai. Kita harusnya bisa mengatakan itu pada dunia internasional. Jadi bangga kan bila kita mampu melakukannya. Tapi memang dari segi teknologi dan infrastruktur, kita tentu masih harus mengejar negara-negara maju. Tapi bukankah itu juga luar biasa? Anak lain di negara maju terlahir ketika semuanya sudah baik. Mereka tidak harus menyumbang banyak kepada negara mereka untuk mencapai hal tersebut. Mereka terlahir sudah dalam keadaan negara mereka dalam keadaan maju ya. Tapi kita tidak demikian, kita terlahir ketika negara kita masih sangat membutuhkan bantuan kita untuk bisa maju. Kita ditakdirkan untuk menjadi pejuang bangsa di era modern. Kalau pahlawan nasional kita dahulu, mereka ditakdirkan untuk berjuang sampai tumpah darah melawan penjajah. Maka sekarang kita tidak seperti mereka. Kita punya perjuangan dengan versi kita sendiri di era modern saat ini. Perjuangan kita bagi negara kita saat ini adalah sesederhana dengan menjadi versi terbaik diri kita. Sebesar apa potensi diri kita yang mampu kita kembangkan. Dengan demikian, kita secara otomatis akan mampu menyumbangkan skill atau kemampuan kita, keterampilan kita, ataupun pengetahuan kita untuk kemajuan bangsa. Tak peduli kerja apa nanti yang akan kalian pilih, wahai murid-muridku. Asalkan itu halal, maka kalian akan berkontribusi terhadap bangsa dan negara ini. Negara kita ini telah mampu melahirkan jutaan orang kreatif, berintegritas yang akan sangat dibutuhkan oleh bangsa ini di hari depannya. Orang-orang inilah yang akan suatu saat nanti memegang kendali pemerintahan ataupun dalam bidang-bidang profesional di swasta yang akan menyumbang terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan. Dan kalian bisa menjadi salah satunya jika kalian berusaha dari sekarang. Murid-muridku, sampai saat itu tiba, belajarlah untuk menjaga persatuan Indonesia yang intisarinya justru adalah perbedaan. Saling menghargai. Belajarlah tentang betapa kerennya sikap toleransi. Bahwa meski berbeda, kita tetap bisa berteman, bersaudara, saling bercanda dan tertawa. Dan kita tidak harus berusaha merubah orang lain agar menjadi seperti kita. Belajarlah menghargai manusia dengan segala kompleksitasnya. Hargai orang dengan masing-masing fase hidupnya. Jangan suka menghakimi, sebab kita semua ini ada di perahu kehidupan yang sama sebagai satu bangsa. Terlebih sebagai umat manusia yang tinggal di satu planet biru yang bernama Bumi. Make peace and not war. Kamu pasti bisa, Sir yakin bisa. Selanjutnya kita bahas sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menitik beratkan pada prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat artinya keputusan yang disetujui bersama atau konsensus. Sedangkan musyawarah sendiri artinya proses mendiskusikan sesuatu hal dengan seksama dan mendalam, bisa dalam waktu yang panjang, untuk mencapai keputusan yang bisa disetujui bersama oleh semua pihak. Berikut sepenggal pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 yang membahas prinsip-prinsip pada sila ini. Mengutip Insinyur Soekarno, dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara, semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu.
Saya yakin syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Sila ini tentu adalah sila yang melambangkan esensi dari sistem demokrasi, permusyawaratan perwakilan. Sebab Insinyur Soekarno tentu juga sangat sadar bahwa bangsa kita ini bukan didirikan untuk satu golongan dengan satu pandangan saja, tetapi sekali lagi oleh banyak golongan dengan pendapat atau pandangan masing-masing yang berbeda-beda. Tapi meski kita semua berbeda, bukan berarti tidak ada jalan yang bisa ditempuh untuk mencapai keputusan bersama. Nah, jalan yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno adalah lewat musyawarah dan mufakat. Di dalam proses musyawarah, kita tidak bisa memaksakan kehendak sendiri atau golongan. Musyawarah berarti mengajak diskusi orang atau golongan lain untuk bisa saling mengerti sudut pandang masing-masing tentang suatu hal tertentu. Nah, prinsipnya adalah rasa saling pengertian. Apabila itu ada, barulah musyawarah bisa terjalin untuk mencapai suatu mufakat yang mampu disetujui dan diterima oleh semua pihak. Di dalam proses musyawarah, perdebatan bisa saja terjadi, bahkan bisa terjadi dengan sengit. Tapi itu juga adalah bagian dari prosesnya, sebab sistem demokrasi sendiri memperbolehkan adanya konflik antar ide atau konflik sudut pandang untuk bisa terjadi. Asal tentunya tidak melewati batas-batas etika dan moral yang harus tetap kita utamakan. Berdebat tentu bisa saja, asal dilakukan dengan etis dan fokus bahan debat haruslah argumen melawan argumen. Menghina seseorang secara personal atau pribadi dalam sebuah debat, itu hanya menunjukkan betapa tidak matangnya orang yang bersangkutan dalam perdebatan itu. Sebab dalam debat apapun, harusnya yang menjadi kontestan adalah argumen atau opini melawan argumen atau opini yang lain, bukanlah pribadi melawan pribadi. Tapi meski musyawarah memperbolehkan adanya debat tersebut harus tetap mengedepankan prinsip saling pengertian, agar tentu supaya silaturahmi tetap terjalin dengan baik, meskipun ada perbedaan pendapat yang diperdebatkan. Lagi pula dalam proses debat, kita harus belajar untuk tidak baper ya. Apabila ada orang lain yang berbeda pendapat dengan kita atau bahkan cenderung seperti menyerang opini kita. Meski begitu, hal itu sebetulnya wajar. Sebab dalam sistem demokrasi yang namanya argumen atau pendapat atau opini tentu harus bisa bersifat terbuka. Harus bisa terbuka untuk diuji oleh argumen-argumen lain atau pendapat lain. Maka tidak boleh baper, seolah merasa harga dirinya juga ikut terbawa apabila dia salah. Lah, semua orang sehebat apapun tetap masih bisa salah dan keliru untuk hal apapun juga. Maka dari itu, dalam melihat ide atau argumen seseorang, kita tidak bisa hanya melihat sosoknya saja. Seolah-olah kalau orang ini yang bicara, maka sudah pasti benar. Hal itu tidak mungkin terjadi. Saya pikir tidak ada orang yang selalu benar dalam segala hal, setiap saat. Sebab manusia tetaplah selamanya akan terbatas dalam segala hal. Tentu saja karena kita bukan makhluk sempurna ya. Maka dengan demikian kita harus selalu cukup kritis dalam berpikir dan dalam menguji setiap ide atau argumen, tak peduli siapapun orang yang mengatakannya. Demikianlah dalam musyawarah hal tersebut harus tetap dilakukan. Ya, orang harus tetap kritis. Tapi sekali lagi dengan mengedepankan prinsip saling pengertian, sopan santun, serta etika. Karena kita semua manusia yang beradab, bukan manusia yang tinggal di hutan dan mengikuti hukum rimba. Dan meskipun proses musyawarah terkesan melelahkan untuk dilakukan, tapi itu tetap harus ditempuh. Sebab itulah yang akan menjadi kunci memelihara hubungan yang baik dengan orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita. Kita tentu tidak akan senang apabila hal yang tidak kita setujui tiba-tiba dipaksakan untuk berlaku kepada kita. Nah, makanya dalam hal apapun di negara ini, ketika ada perbedaan pendapat yang perlu dibicarakan agar jelas, maka jalan musyawarah adalah pilihan yang terbaik. Yang penting adalah di dalam musyawarah tersebut tidak boleh ada paksaan dari pihak tertentu tanpa mempedulikan sudut pandang dari pihak yang lain. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam penyelenggaraan pemerintahan berarti pemerintahan harus mampu menciptakan lembaga-lembaga negara
yang menjalankan fungsi musyawarah untuk mencapai mufakat dengan bijaksana lewat sistem perwakilan yang bisa kita lihat dalam lembaga-lembaga legislatif di negara kita yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Pada tahun 1999 sampai tahun 2000, ketika reformasi terjadi dan Undang-Undang Dasar 1945 mengalami proses amandemen oleh MPR, terdapat 200 pokok yang dibahas secara mendalam. Dan dari 200 pokok tersebut, 199 diantaranya diperoleh mufakat lewat proses musyawarah. Dan hanya satu pokok saja yang diputuskan lewat jalur voting. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa memang di negara ini jalan musyawarah tetap menjadi jalan utama dalam memutuskan perbedaan pendapat. Di situ juga tergambar jelas konsep perwakilan yang juga terdapat dalam sila keempat. Oke, kenapa harus ada perwakilan? Negara ini sangat besar dengan berjuta-juta penduduk. Demokrasi memang adalah sebuah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun pada pelaksanaannya, sudah tentu tidak mungkin seorang pemimpin negara harus bertanya kepada setiap warga negara yang jumlahnya ada berjuta-juta tersebut secara langsung satu persatu untuk membuat kebijakan tertentu. Coba bayangkan saja apabila itu terjadi. Chaos will happen, yang akan terjadi hanyalah kekacauan. Oleh sebab itu, sistem demokrasi memperbolehkan adanya perwakilan dari rakyat. Perwakilan adalah orang-orang yang terpilih untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintahan di dalam sistem demokrasi. Makanya apabila ada pemilu legislatif, janganlah mau suaramu dibeli dengan uang yang akan habis dalam sehari, 2 hari, atau seminggu. Tetapi pilihlah calon wakil rakyat yang terbaik, yang kamu tahu dan yakin akan bekerja sepenuhnya untuk mencapaikan aspirasimu sebagai rakyat. Dan dengan demikian menjalankan fungsi perwakilan seperti yang seharusnya dikehendaki oleh Pancasila. Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan juga mengacu dalam konteks musyawarah dan mufakat ini. Artinya, setiap warga negara Indonesia haruslah menjadi bijaksana agar tidak semena-mena dalam memutuskan sesuatu tanpa memperdulikan dampaknya bagi orang lain. Meski demikian, kita juga harus paham dan mengerti bahwa kalau bicara realita, kenyataan, tidak akan pernah ada kebijakan pemerintah yang akan disenangi oleh semua pihak. Sudah pasti akan selalu ada pihak yang merasa tidak puas dengan kebijakan apapun. Contoh sederhana, apabila pemerintah misalnya memutuskan untuk melakukan reklamasi pada suatu area ya, tujuannya agar mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor tertentu. Nah, tentu hal ini akan disenangi oleh orang-orang yang pro ekonomi untuk maju ya. Tapi tentu ini akan ditentang secara habis-habisan oleh para pecinta lingkungan hidup. Itu sudah pasti. Persoalannya bukan benar-benar siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi memang segala sesuatu ada benarnya dan ada salahnya juga. Jadi tergantung kita melihatnya dari mana. Kalau kita mendukung lingkungan hidup, ya kita akan menentang apapun yang mencoba merusak lingkungan hidup. Dan kalau kita mendukung ekonomi, ya kita akan cenderung menghalalkan cara-cara agar tujuan itu tercapai. Ya itu sebetulnya sifat natural manusia saja. Maka dari itu menjadi pemimpin apapun tidaklah semudah seperti yang kelihatannya. Menjadi pemimpin berarti harus mengambil keputusan. Dan kadang-kadang keputusan yang harus diambil tidak bisa memuaskan semua pihak. Bukan kadang-kadang sih, biasanya memang seperti itu. Seorang pemimpin harus cukup bijaksana untuk menentukan pilihan untuk suatu situasi tertentu, meskipun pilihannya itu akan mengecewakan suatu pihak tertentu ya. Itulah beban menjadi pemimpin. Tidak mudah memang. Oke, contoh aktual lainnya ya. Saat ini kita harus mengikuti kebijakan pembelajaran jarak jauh yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menghantam bukan hanya Indonesia saja, tapi juga seluruh dunia tentunya. Nah, kebijakan ini sudah tentu menuai pro dan kontra. Orang-orang yang peduli dengan kesehatan dan keselamatan anggota keluarga mereka yang mungkin rentan terhadap infeksi penyakit ini, tentu akan tetap memilih PJJ atau pembelajaran jarak jauh untuk tetap diterapkan selama pandemi ini masih ada. Meskipun tentu dengan sangat sadar juga akan segala kesusahan yang menyertainya. Sedangkan orang-orang yang tidak setuju dengan itu, oleh karena berbagai alasan,
pasti tidak akan menyukai kebijakan ini. Yang kita juga tidak bisa salahkan mereka karena memang keadaan sedang susah sekali bagi mereka ya. Kembali ke konsep musyawarah. Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu sudah dirembuk, dibicarakan terlebih dahulu secara mendalam lewat proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Lewat tentu orang-orang yang mewakilkan aspirasi kita ya. Tapi memang kita harus paham realitanya juga, bahwa tidak akan pernah ada kebijakan yang menyenangkan semua warga Indonesia yang berjuta-juta jumlahnya. Nah, oleh sebab itu kita memang harus kadang-kadang harus berkompromi demi kebaikan bersama. Nah, pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat bukan berarti setiap orang akan mendapatkan keinginannya. Nah, sama sekali tidak. Musyawarah dan mufakat artinya meskipun demikian, meskipun setiap orang tidak benar-benar mendapatkan yang mereka inginkan sepenuhnya, namun setiap orang tetap bisa menyetujui sesuatu dengan segala kompromi yang mereka buat bagi diri mereka sendiri masing-masing demi kepentingan atau kebaikan bersama. Nah, contoh sederhana, misalnya yang satu maunya dapat 8, yang satunya maunya dapat 9, sedangkan kuota hanya 10. Nah, musyawarah dan mufakat akan menyebabkan masing-masing pihak mendapatkan 5, agar semua bisa menerima. Kira-kira sederhananya seperti itu ya. Meskipun dalam pelaksanaannya tentu jauh lebih kompleks dari itu. But you get the point. Sekarang kita masuk pada sila terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan sosial. Apa itu? Mari kita lihat kembali penggalan pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Mengutip Insinyur Soekarno, rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud dengan faham Ratu Adil ialah sosiale rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencinta rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sosiale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politik saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Ratu Adil yang dibicarakan pada pidato itu bukan sosok orang ya, melainkan sebuah personifikasi ide. Sebuah ide tentang keadilan yang dipersonifikasi sebagai sosok ratu yang berkuasa. Keadilan sosial yang dimaksud bukan hanya keadilan secara politik, tetapi juga keadilan secara ekonomi. Keadilan secara politik artinya semua rakyat Indonesia bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpolitik. Nah, jadi bukan hanya kaum atau golongan atau ras maupun agama tertentu yang layak untuk berpolitik di negara Indonesia, tetapi tentu semua warga Indonesia harus mendapatkan persamaan atau keadilan di depan politik. Begitu pula halnya dengan keadilan secara ekonomi. Semua rakyat harusnya diperlakukan secara adil di dalam bidang ekonomi. Tidak membeda-bedakan, tidak memperlakukan secara spesial maupun tidak sengaja merendahkan seseorang karena alasan ras, suku, etnis, budaya maupun agama. Nah, itulah keadilan sosial yang dimaksudkan untuk seluruh rakyat Indonesia yang bersatu berdasarkan kekayaan perbedaan. Meski demikian, keadilan sosial sering salah diterjemahkan oleh beberapa oknum. Ketika mereka melihat ada orang yang memiliki kekayaan berlimpah, dan di satu sisi ada orang lain yang sangat berkekurangan dari segi harta benda, mereka akan mengatakan bahwa tidak ada keadilan sosial di sana. Dan menurut mereka, keadilan sosial akan dicapai apabila harta dari orang yang berkelebihan tersebut diambil dan diberikan pada orang yang berkekurangan. Padahal keadilan sosial bukan seperti itu. Sama sekali bukan seperti itu. Keadilan sosial yang dimaksud Insinyur Soekarno adalah memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang di bidang politik dan ekonomi.
Yang dibuat adil adalah kesempatan. Bukan berarti harta orang kaya harus dirampok secara paksa oleh negara dan didistribusikan secara merata. Orang yang punya kekayaan berlimpah tentu telah berusaha sedemikian rupa sehingga dirinya mampu memiliki hal-hal tersebut. Nah, apabila negara memaksa mengambil itu dengan alasan ingin mendistribusikan ke rakyat lain yang lebih membutuhkan, maka tentu ini tidak adil bagi orang itu, sebab itu adalah harta hasil jeripaya lelah dirinya sendiri. Dengan demikian ini sama sekali bukanlah keadilan sosial yang dimaksud dalam sila Pancasila. Keadilan sosial yang dimaksud adalah memberikan kesempatan yang sama kepada siapapun warga Indonesia agar adil, dengan tidak memandang suku, ras, etnis, budaya maupun agama. Persoalan mengenai hasil yang diperoleh dari kesempatan yang sama tersebut, itu adalah tergantung masing-masing orang. Oke, contoh sederhana. Misalnya Sir kasih kalian ujiannya, dan dari ujian itu akan Sir ambil skor atau penilaian. Dan katakanlah ada satu dari kalian yang karena ingin mendapat nilai yang terbaik, maka orang ini belajar serajin mungkin, sebanyak mungkin. Nah, sementara ada satu orang lain yang justru berbanding terbalik dengan orang yang pertama tadi. Orang yang kedua ini dia malah tidak peduli, tidak memperhatikan, tidak belajar, memilih untuk bermain game saja, hanya tidur-tiduran saja, alias santuy. Nah, dan ada orang ketiga yang dia tidak bisa belajar karena memang sakit. Jadi 3 orang ini yang menjadi ilustrasi. Nah, setelah hasil ujian keluar, yang mendapat nilai yang paling tinggi tentu adalah orang yang belajar dengan rajin, karena ketika ujian dia mampu menulis jawabannya dengan baik di lembar jawaban karena dia sudah mempelajari semuanya. Nah, sedangkan yang tidak belajar sama sekali karena tidak tahu harus menulis apa, dia mendapatkan nilai yang sangat buruk. Dan orang yang sakit, karena sakit dia tidak bisa hadir ujian. Sekarang pertanyaannya adalah, adilkah bila Sir mengambil nilai berlebihan dari si rajin ini, dan mendistribusikannya secara merata pada semua? Nah, artinya si orang ini yang dengan hasil terbaik ini nilainya akan sengaja dikurangkan, diambil secara paksa, dikurangkan, lalu dibagi-bagikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Sekarang, apakah itu adil atau tidak? Ya tentu tidak dong, enak saja. Dia sudah berusaha belajar, masa nilainya diambil secara paksa lalu dibagikan pada orang yang bahkan tidak peduli untuk berusaha? Kan tidak adil itu namanya. Nah, itu bukan keadilan namanya. Maka demikianlah prinsip keadilan sosial. Kesempatannya yang harus sama. Persoalan hasil dari kesempatan yang sama itu tergantung masing-masing orang. Jadi sekali lagi keadilan itu bukan berarti hasilnya harus sama. Kesempatannya yang harus sama. Soal hasil tergantung masing-masing orang. Nah, kembali ke contoh yang tadi Setelah Sir selidiki, ternyata ada satu orang yang tidak hadir karena sakit. Nah, untuk orang yang tidak hadir ini tentu akan Sir berikan kesempatan untuk ujian, kesempatan yang sama untuk ujian. Nah, tapi tentu setelah dia sehat nanti. Dan sama juga dengan orang yang mendapat nilai yang sangat rendah itu akan diberi kesempatan lagi untuk mengikuti ujian. Tapi tentu soal ujiannya tidak sama lagi dengan ujian yang pertama. Seperti itu ya. Nah, begitu pula praktek keadilan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, artinya negara harus mampu menjamin adanya keadilan sosial lewat memberikan bantuan-bantuan terhadap mereka yang betul-betul membutuhkan. Nah, tapi bukan berarti dengan merampok harta orang lain yang berkelebihan. Negara harus mampu menilai mana yang betul-betul membutuhkan bantuan dan mana yang tidak. Jangan sampai tertukar, yang sudah berkelebihan justru mereka yang dapat bantuan, sedangkan yang berkekurangan tidak diberikan bantuan. Jangan sampai seperti itu. Selain itu, seperti yang kita bicarakan sebelumnya, tentunya prinsip keadilan sosial berarti negara harus adil dalam memberikan kesempatan kepada semua orang dengan adil, tanpa perlakuan spesial karena ras, etnis, suku, budaya, maupun agama.
Oke, murid-muridku sekalian, itulah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, serasa cukup untuk materi kali ini. Semoga bisa diterima dan dimengerti dengan baik. Sampai jumpa di materi berikutnya. Stay healthy, stay safe, and until next time, stay classy.